Dua orang mahasiswa mengunggah pengalaman mistis yang mereka alami saat tinggal di sebuah kontrakan tua, bangunan yang tampaknya sudah lama tidak berpenghuni. Pada hari ke-8, salah satu dari mereka mulai merasakan ada yang tidak beres. Saat dalam perjalanan pulang menuju kontrakan, ia merasa seperti ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Perasaan itu semakin kuat hingga akhirnya ia memutuskan menghubungi temannya melalui video call. Dalam panggilan tersebut, temannya terlihat panik dan langsung meminta Sheila berlari. Ia mengaku melihat sosok putih berdiri di belakang Sheila, mengikuti langkahnya secara perlahan. Dengan kondisi panik, Sheila pun berlari secepat mungkin menuju kontrakan. Kita cari lilin dulu. Ini bukan. Nah, iya itu. Namun sesampainya di sana, situasinya justru semakin aneh. Seluruh listrik di kontrakan mendadak padam. Mereka akhirnya mencari lilin sebagai penerangan. Ketika lilin dinyalakan, samar-samar terlihat sesuatu berdiri di ujung ruangan, seolah sedang memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Malam berikutnya, tepatnya hari ke-9, saat mereka hendak tidur, terdengar suara garukan pelan pada pintu kamar. Itu suara apa sih? Malam-malam begini. Beberapa detik kemudian, terdengar suara tawa perempuan, lirih namun jelas berasal dari luar. Suara apa itu? Suara. Rasa penasaran mendorong mereka untuk membuka pintu, namun ketika diperiksa, tidak ada apapun di sana. Hari ke-10, mereka mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan halaman dan pekarangan kontrakan. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, pemilik kontrakan tampak memperhatikan mereka dalam diam. Pada hari ke-11, kondisi semakin memburuk. Sheila mengalami demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Temannya akhirnya pergi keluar untuk membeli obat dan kebutuhan lainnya. Namun saat kembali, mereka mendengar suara seperti orang sedang menyapu di dalam kontrakan. Ketika diperiksa, tidak ada seorang pun di sana, dan suara itu tiba-tiba berhenti. Merasa situasinya semakin tidak wajar, pada hari ke-12, mereka memutuskan memasang CCTV di beberapa sudut ruangan, halaman depan, ruang tengah, hingga kamar mereka. Keesokan harinya, rekaman yang mereka lihat justru membuat semuanya semakin mengerikan. CCTV memperlihatkan pemilik kontrakan mengintip mereka dari balik gerbang pada malam hari, benda-benda yang tiba-tiba bergerak sendiri, serta sebuah meja yang bergeser seperti didorong sesuatu yang tidak terlihat. Puncaknya terjadi pada hari ke-13. Saat bangun tidur, mereka mendapati ratusan ulat hitam tersebar di atas kasur dan lantai kamar. Meskipun mereka telah membersihkannya berulang kali, ulat-ulat itu terus muncul, seolah berasal dari tempat yang tidak dapat dijelaskan. Malam berikutnya, tepat tengah malam, Sheila kembali terbangun setelah mendengar suara air mengalir dari arah kamar mandi. Dengan perasaan resah, ia bangun dan memutuskan untuk memeriksanya. Sesampainya di depan kamar mandi, ia mendapati keran air menyala dengan aliran yang cukup deras. Padahal, keran tersebut diketahui sangat keras dan sulit dibuka. Bahkan tekanan air normal pun tidak seharusnya mampu membuatnya terbuka dengan sendirinya. Sheila mengaku, kejadian seperti ini sudah beberapa kali ia alami sejak tinggal di kontrakan tersebut. Namun malam itu terasa berbeda. Suasana lebih sunyi, lebih dingin, dan lebih mencekam. Seperti ada yang sengaja menarik perhatiannya. Saat ia mematikan keran tersebut, ia merasa seolah ada seseorang berdiri di belakangnya, mengawasinya dalam diam.
Pengalaman mereka berakhir bukan hanya sebagai sekedar cerita, tetapi sebagai pertanyaan yang sampai hari ini masih belum terjawab. Apakah kontrakan itu hanya bangunan tua biasa, atau ada sesuatu atau seseorang yang tidak ingin mereka tinggal di sana? Dua orang pengendara motor yang sedang melintasi sebuah jalanan gelap dan sepi. Namun perjalanan yang awalnya berlangsung normal, seketika berubah mencekam dan menegangkan saat di tengah perjalanan, mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Sosok berwarna putih terlihat berdiri diam di atas sebuah pohon. Masa iya? Jika diperhatikan dalam rekaman, cahaya lampu motor yang menyorot sosok tersebut membuat suasana semakin tegang. Bentuknya tampak samar, namun cukup jelas untuk menimbulkan ketakutan. Tanpa suara, tanpa gerakan, sosok itu hanya berdiri, menghadap ke arah mereka. Reaksi kedua pengendara itu pun berubah drastis. Nafas mulai memburu, suara mereka terdengar panik, dan motor mulai dipacu lebih cepat untuk menjauh dari lokasi tersebut secepat mungkin. Rekaman ini memperlihatkan suasana sebuah hutan yang gelap dan sunyi. Tidak ada satupun suara selain hembusan angin yang terdengar samar melewati pepohonan. Kamera bergerak perlahan, seolah si perekam sedang memastikan bahwa ia tidak sendirian di tempat tersebut. Namun beberapa detik kemudian, suasana berubah drastis. Di antara pepohonan gelap, muncul sosok berambut panjang dengan pakaian serba putih. Jika diperhatikan lebih detail, rekaman ini menampilkan situasi yang sangat mencekam. Kemunculan sosok berambut panjang berpakaian putih, ditambah suara tangisan bayi yang muncul secara tiba-tiba di tengah hutan gelap, memberikan kesan kuat bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Reaksi dari si perekam terlihat natural, ragu, takut, dan perlahan mundur, menunjukkan bahwa kejadian tersebut bukan sesuatu yang direncanakan. Meskipun rekaman ini terlihat sangat menyeramkan dan berhasil menciptakan suasana mencekam, namun tampaknya video tersebut bukanlah rekaman CCTV asli. Sosok yang terlihat mendekat ke arah kamera, yang menyerupai makhluk legendaris seperti kuyang, memiliki gerakan dan tekstur visual yang tidak sepenuhnya natural. Jika diperhatikan lebih detail, terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa video ini kemungkinan besar dibuat menggunakan teknologi digital seperti pergerakan objek yang terlalu halus dan berulang, distorsi cahaya yang tidak konsisten dengan kamera CCTV asli, resolusi dan tekstur yang memiliki pola mirip rendering model AI. Dengan semakin majunya teknologi editing dan kecerdasan buatan, konten horor seperti ini kini dapat dibuat dengan sangat realistis dan sulit dibedakan dari rekaman nyata. Namun satu hal tetap menarik. Meskipun kemungkinan besar hasil kreasi digital, video seperti ini tetap berhasil memancing rasa takut karena ia menyentuh imajinasi terdalam tentang hal-hal yang tidak terlihat dan mungkin saja ada. Video yang memperlihatkan sosok wanita yang melepaskan kepala dari tubuhnya, lalu terbang menjauh, memang terlihat sangat mengerikan dan memancing rasa penasaran. Namun jika diperhatikan lebih detail, tampaknya rekaman ini bukanlah dokumentasi nyata, melainkan hasil dari teknologi rekayasa digital.
Beberapa elemen yang menguatkan dugaan tersebut antara lain, pergerakan kepala yang terlalu presisi dan halus untuk sesuatu yang seharusnya bersifat organik atau fisik, transisi tubuh dan kepala yang tidak menunjukkan batas natural, melainkan menyerupai efek CGI atau motion morphing, pencahayaan dan bayangan yang tidak konsisten antara objek utama dan lingkungan sekitarnya, kualitas visual dan tekstur model yang memiliki pola, seperti hasil render berbasis AI. Dengan perkembangan teknologi seperti AI generative video, deepfake, dan CGI, visualisasi makhluk atau fenomena supernatural kini bisa dibuat dengan sangat realistis, bahkan menipu mata penonton biasa. Namun terlepas dari apakah video ini nyata atau buatan, satu hal tetap menarik. Video seperti ini berhasil memicu rasa takut